Pengertian manuskrip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, manuskrip adalah naskah, baik tulisan tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan, bukan cetakan yang menjadi kajian filologi. Manuskrip atau naskah kuno merupakan salah satu peninggalan budaya yang menjadi khasanah setiap bangsa di dunia. Zaman dulu dikenal dengan budaya menulis yang kuat dan kental. Hasil dari tulisan-tulisan tangan atau diketik tersebutlah yang menjadi dokumen yang disebut manuskrip. Manuskrip atau naskah kuno adalah koleksi langka yang dimiliki oleh setiap bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Macam-macam manuskrip yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat Indonesia ialah berupa babat, serat, dan suluk. Konsep karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencakup penggunaan metode ilmiah dan pemenuhan prinsip-prinsip keilmiahan seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dipilah menjadi dua. Satu, karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil penelitian, dan dua, karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil pemikiran serius. Baik jenis satu maupun dua, dalam penulisannya tetap menggunakan metode analisis masalah yang bersifat mendekati kebenaran atau ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan satu masalah. Kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik, atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya, mengandung kebenaran yang objektif, serta kejujuran dalam penulisan. Ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis, di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Yang keempat, sistematika penulisan mengikuti cara tertentu. Yang selanjutnya yaitu fungsi penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah sebagai rujukan atau reference dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah, seperti seminar, melakukan penelitian, dan juga diskusi panel. Yang kedua yaitu sebagai sarana edukasi atau pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. Yang ketiga yaitu sebagai sarana diseminasi pengetahuan atau penyebarluasan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, karya ilmiah mempunyai fungsi yang sangat strategis. Tanpa adanya karya ilmiah, ilmu baru yang sedang berkembang hanya akan dimiliki oleh segelintir orang. Dengan demikian, karya ilmiah dapat dikatakan mempunyai fungsi diseminatif. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan karya ilmiah. Khusus bagi penulis, penulisan karya ilmiah mempunyai manfaat yang sangat besar. Si Kumbang yang dikutip oleh Zainal Arifin menyebutkan 6 manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena ia harus membaca berbagai rujukan sebelum menulis. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga yaitu mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan juga sistematis. Yang kelima yaitu memberikan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu khazanah pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu menyumbang perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Menurut Tanjung dan Ardial, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu topik masalah tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja hampir mirip dengan makalah, bedanya hanya terdapat pada cara penyusunannya, di mana kertas kerja disusun dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam. Kertas kerja yang telah disusun selanjutnya akan dipresentasikan di depan para ilmuwan dalam sebuah forum, seminar, atau lokakarya. Yang ketiga yaitu tesis. Tesis merupakan sebuah karya ilmiah yang isinya menguak pengetahuan baru yang bersifat empirik dan teoritis yang didapat ketika melakukan penelitian. Yang keempat, disertasi. Isi dari disertasi adalah temuan original penulis tentang suatu pendapat yang biasa dibuktikan secara ilmiah. Karenanya, dalam penyusunan disertasi harus dilakukan penelitian yang mendalam,
dan diangkat dari kajian teoritik dan dukungan fakta empirik.